Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Nasution, asal Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai bank syariah. Yang perlu kita ketahui yaitu mengenai pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau islami. Berikutnya prinsip syariah. Prinsip syariah mengenai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, antara lain mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau penyertaan modal, murabahah atau prinsip jual beli, ijarah atau sewa murni titipan, dan ijarah wa'ikdina, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Berikutnya ada tujuan bank syariah. Adapun tujuannya yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam untuk berumat. Tujuan bank syariah antara lain yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam untuk bermuamalat secara Islam, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dan terakhir menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Berikutnya ada karakteristik bank syariah. Antara lain yaitu berdasarkan prinsip syariah, implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri beroperasi atas dasar bagi hasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, asas utamanya yaitu kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, dan terakhir tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Berikutnya ada ciri-ciri operasional bank syariah. Yang pertama, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku. Yang kedua, menghindari penggunaan persentase dalam kewajiban pembayaran. Yang ketiga, dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. Yang keempat, pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan. 5. DPS bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Dan terakhir, yang keenam, fungsi kelembagaan. Selain menjembatani antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga melaksanakan fungsi amanah atau kepercayaan. Berikutnya ada perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, fungsi dan kegiatannya yaitu manajer investasi. Pada bank syariah, fungsi dan kegiatannya yaitu manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan sosial. Sedangkan bank konvensional, fungsi dan kegiatannya yaitu intermediasi jasa keuangan. Pada hubungan dengan nasabah, bank syariah menerapkan konsep kemitraan, sedangkan bank konvensional menerapkan hubungan dengan nasabahnya menggunakan sistem simpan pinjam meminjam. Yang terakhir yaitu perbedaan bunga dengan bagi hasil. Pada hal ini bunga itu terdapat pada bank konvensional, sedangkan bagi hasil terdapat pada bank syariah. Adapun perbedaannya yaitu nomor 1, penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung rugi. Sedangkan bagi hasil, perbedaannya penentuan bagi hasil dibuat sewaktu-waktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung rugi. Perbedaan yang kedua yaitu bunga dihitung berdasarkan modal yang ada, sedangkan bagi hasil
dihitung berdasarkan jumlah keuntungan atau hasil penjualan yang diperoleh. Perbedaan yang ketiga, jika bunga pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dilaksanakan untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek. Apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama. Perbedaan yang keempat, pada bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungannya berlipat ganda. Sedangkan bagi hasil, jumlah pemberian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. Dan yang terakhir, yang kelima, jika bunga pembayarannya bunga itu adalah haram, sedangkan bagi hasil pembagian keuntungannya adalah halal. Baiklah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.